Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa dan hadirin hadirat rahmatullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat dan alhamdulillah kita isi hari-hari amanah hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi bimbingan tuntunan hidup kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-10 dari surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Yaquluna rabbana ighfir lana, ya mereka berkata, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dibandingkan kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun dan sungguh engkau maha penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-8 dan ayat ke-9. Ayat ke-8 adalah membahas tentang orang-orang muhajirin. Jadi ayat ke-8 terkait dengan orang-orang muhajirin. Sudah kita bahas bagaimana perjuangan mereka dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka rela untuk meninggalkan apapun
dari harta, keluarga yang ada di Makkah demi menyelamatkan keimanan mereka. Mereka akhirnya bersegera untuk melaksanakan hijrah ke Madinah untuk menjadi orang yang selamat agamanya, hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ayat yang ke-9 terkait dengan orang-orang Ansor yang Masya Allah, mereka-mereka yang siap menerima kehadiran saudara mereka dengan segala macam kekurangan yang mereka miliki, dan mereka harus berkorban untuk menghilangkan sedikit zona aman dan nyaman dalam kehidupan mereka sebelum didatangi oleh orang-orang muhajirin. Mereka hidup dengan keluarga mereka dengan kondisi yang apa adanya, ya. Lalu datanglah saudara mereka ini dan mereka harus berbagi ke kondisi aman dan nyaman mereka itu dengan kaum muhajirin. Dan akhirnya sebagian mereka Masya Allah sampai siap untuk hidup untuk khososoh. Dalam Quran dikatakan di sini khososoh, mereka sampai mengutamakan kehidupan saudara mereka, yaitu orang-orang yang datang dari Mekah, ya. Padahal mereka sangat memerlukan kebutuhan tersebut. Nah, ini kelompok kedua dari orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ini. Hari ini kita akan belajar kelompok ketiga. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang datang sesudah walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya adalah orang-orang yang lahir setelah berakhirnya generasi muhajirin dan generasi ansor, ya. Berakhirnya generasi muhajirin dan generasi ansor. Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka juga bukan kelompok orang-orang yang menampung, membantu, berta'akhi, saling bersaudara dengan teman-teman mereka, saudara-saudara seiman mereka dari Mekah. Nah, selesai daripada generasi ini, muncullah generasi yang ketiga, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Orang-orang yang datang setelah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati mereka, ya, dengan ungkapan yang sangat terpuji, ya. Mereka mengatakan, generasi ini mengatakan yaqulun Rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni pula saudara-saudara kami. Ampuni pula dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Alladzina sabaquna bil iman.
Ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau masukkan, engkau tanamkan ke dalam hati kami ghil, sifat hati yang hasad. Ada kondisi hati yang ghil. Jangan engkau tanamkan ke dalam hati kami ghillan lilladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, Tuhan kami sesungguhnya engkau maha penyantun, maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, ini sifat dari generasi yang datang setelah generasi Muhajirin dan generasi Ansor. Ada beberapa pelajaran di dalam ayat ini yang bisa kita ambil. Pertama, kalau kita berdoa, maka doa yang diajarkan Allah kepada kita adalah mendoakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendoakan orang lain. Itu diambil dari kata Rabbana ighfir lana, baru wali ikhwanina. Ya. Tuhan kami, ampuni diri kami dan ampuni saudara-saudara kami. Sampai berdoa untuk orang tua pun, ya, Allah mengajarkan kepada kita untuk memulai doa untuk kita terlebih dahulu yang berdoa, kemudian baru untuk orang tua kita. Ya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni diriku dan kedua orang tuaku. Nah, itu menunjukkan bahwa memang yang paling pertama harus kita selamatkan adalah diri kita sendiri. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk menjaga siapapun dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat ke-10 dari surah Al-Hasyr. Kalau mau berdoa, maka berdoalah untuk kita terlebih dahulu sebelum mendoakan orang lain. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, saling atau mendoakan orang, ya, dan saudara-saudara kita ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Ya, pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Mendoakan apalagi saudara kita di zahrul ghaib. Ya, zahrul ghaib artinya saudara kita tidak tahu, kita mendoakannya. Ya, itu salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa, yaitu adanya ketulusan dari kita, sampai saudara kita itu tidak tahu dia kita doakan. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dipuji, ya, dalam ayat ini. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian yang kedua, kaum muslimin satu dengan yang lain memiliki hubungan persaudaraan. Kaum muslimin satu dengan yang lainnya
mempunyai hubungan persaudaraan. Sampai Allah menyebut ya, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, ya, seperti ya, hubungan antara saudara seibu dan sebapak. Sampai indah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hubungan kita sesama muslim dalam persaudaraan. Ya. Kita memiliki hubungan yang sangat kuat ya, antar orang-orang muslim seperti hubungan saudara seibu dan sebapak. Nah ini hubungan di antara kita adalah hubungan kasih sayang, dan karena kasih sayang itulah maka kita dianjurkan sekali untuk saling mendoakan ya, agar saling mendoakan di antara kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka itu adalah orang yang terdahulu, yang mendahului kita dalam keimanan, ataupun generasi sekarang yang hidup bersama dengan kita. Hadirin rahimakumullah, mendoakan saudara ini rasanya sangat sulit kalau kita tidak memiliki kebersihan hati. Maunya kita hanya mendoakan pribadi kita, mendoakan untuk kita, mendoakan untuk keluarga kita, dan seterusnya. Ini muncul ya, sampai kepada persaudaraan seperti saudara bapak dan ibu ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada batas generasi. Ya, tidak ada batas generasi antara kita dengan generasi manapun yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa juga ketika hari Jumat di antara doa yang sangat dianjurkan ya, untuk khatib adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni ya, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, Masya Allah. Ya. Jadi kita sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita keampunan ya, untuk mereka, ya, keampunan untuk mereka, sehingga hadirin rahimakumullah, kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah, saudara-saudara kita pun mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita harus jaga ya, ini kelompok yang ketiga, yaitu kelompok orang-orang yang mencinta Rasul, mencinta para sahabat ya, yang telah berjuang bersama Rasul dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor, didoakan oleh mereka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan-kesalahan kita yang pertama, yang kedua kesalahan-kesalahan dari saudara-saudara kita. Nah, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah kaum muslimin wajib
mencintai para sahabat Rasul. Kaum muslimin wajib mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansor. Ya, mereka adalah para sahabat yang berjuang menegakkan Islam. Nah, generasi yang datang setelahnya, dia bukan Muhajirin, dia bukan Ansor, tapi supaya mendapatkan derajat yang mulia juga, maka kita harus berusaha paling tidak, ya, kita tidak membenci mereka, tapi paling tinggi adalah kita sampai ke tingkat mencintai mereka, ya, sampai ke tingkat mencintai mereka, dan kecintaan kita diantaranya diwujudkan dalam bentuk doa-doa kita untuk mereka. Nah, ini sangat penting, ya, rasa hormat, cinta kita kepada para sahabat ini harus kita bangun, ya, harus kita bangun sampai, ya, para ulama menyebut bahwa kecintaan kepada para sahabat sifatnya adalah wajib, ya, sifatnya adalah wajib untuk mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah memberikan contoh bagaimana, ya, berhubungan yang baik dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, maka mencontoh mereka menjadi sangat penting, ya, dalam kehidupan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, tentang orang yang mencintai suatu kaum tetapi dia belum bisa untuk mengikuti amal kaum yang dia cintai. Rasul menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba, ya, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu tergantung dari akan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Atau dalam hadis yang lain, ketika ada seorang sahabat bertanya tentang hari kiamat, lalu Nabi jawabnya tidak hari kiamat dulu. Kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Sahabat ini bilang, belum ada apa-apa wahai Rasul. Cuman aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, tidak pernah kami merasakan kegembiraan lebih dibandingkan kegembiraan kami mendengarkan hadis Nabi ini. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu Anas bilang, aku cinta sama Nabi, aku cinta sama Abu Bakar, aku cinta sama Umar, ya, dan aku berharap, ya, bisa bersama mereka nanti di hari kiamat dengan kecintaanku terhadap mereka. Masya Allah. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membangun cinta kepada generasi terbaik, yaitu para sahabat ini, kita perlu sekali bangun. Ya, perlu sekali bangun. Dan nggak mungkin cinta itu bisa tumbuh kalau kita tidak mengenal mereka. Jadi pepatah kita sudah betul itu. Kalau tak kenal maka tak cinta, itu sudah betul. Jadi untuk bisa melingkan, ya, untuk bisa ngeling hati kita dengan
generasi-generasi para sahabat ini, tidak ada cara lain kecuali kita harus mengenal mereka terlebih dahulu. Dan mengenal mereka tentunya harus dengan belajar. Banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak kajian-kajian tentang biografi para sahabat yang telah berjuang bersama Rasul, baik kalangan muhajirin dan kalangan ansor ini. Nah, ini kita dianjurkan sekali untuk memintakan ampun ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang telah berjuang luar biasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sampai Ibnu Abi Layla berkata, manusia terbagi kepada beberapa tingkatan. Dalam ayat ini 8, 9, dan 10, manusia terbagi kepada beberapa tingkatan. Tingkatan muhajirin, tingkatan muhajirin, tingkatan ansor, dan tingkatan generasi sesudahnya. Jadi generasi muhajirin, tingkatan generasi ansor, dan tingkatan generasi yang datang sesudah muhajirin dan ansor, yang selalu mengikuti jejak muhajirin dan ansor. Dan karena itu hendaknya kita berupaya agar masuk kepada salah satu dari 3 tingkatan tersebut. Dan kita nggak mungkin lagi untuk masuk generasi 1, generasi 2. Maka kita hanya bisa untuk masuk ke generasi yang ketiga. Jangan sampai generasi ketiga pun kita tidak masuk. Lalu kita masuk yang mana menjadi tidak jelas. Ya, menjadi sangat tidak jelas. Padahal kita satu kesatuan dari sejak Rasul, para sahabat, sampai akhir zaman, dengan nama dan ikatan seorang mukmin dan seorang muslim, maka kita adalah saudara, ya, disebut dengan ikhwan di sini, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, kita bersaudara. Maka di antara hak saudara kita adalah kita doakan mereka. Nah, jadi doa mereka adalah Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau timbulkan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Karena rasa dengki ini akan membuat muncul segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan. Itu disebabkan oleh rasa dengki, rasa dendam, sehingga mulut menjadi tidak bisa dijaga untuk menghina, untuk memaki orang-orang yang tidak disukai, ya, baik dari kalangan sahabat dan saudara-saudara kita yang pada hari ini. Itu semua ya kita harus berusaha menjaga sebaik-baiknya hati kita untuk mencintai sesama saudara. Ya, jangan melukai hati mereka yang ingin menjadi orang baik, berjuang menjadi orang baik, niat tulus dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Kalaupun ada kesalahan dari mereka, bagaimana kita berusaha untuk saling mengingatkan supaya mereka menjadi berada dalam kebaikan. Nah, ini semua adalah upaya menjaga hati dalam rangka untuk mempersatukan, untuk menguatkan hubungan sesama kita, kaum muslimin, dan menghubungkan kita dengan generasi
generasi terbaik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka tersebut. Nah, pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang tersebut dalam ayat ke-10 ini ya, mendoakan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar seorang laki-laki bertemu dengan sebagian orang muhajirin. Maka dibacakan ayat lil fuqara'il muhajirin, bagi orang fakir golongan muhajirin. Kemudian salah seorang berkata kepadanya, mereka itu orang-orang muhajirin. Apakah kamu termasuk sebagian dari mereka? Orang itu menjawab tidak. Kemudian dibacakan pula kepadanya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Kemudian salah seorang berkata kepadanya, mereka itu golongan Ansor. Apakah engkau dari golongan Ansor? Ia menjawab tidak. Kemudian dibacakan ayat wallazina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang kemudian. Seorang juga bertanya kepadanya, apakah engkau dari golongan mereka? Ia menjawab, aku berharap demikian. Aku berharap demikian. Kemudian dia berkata, bukankah sebagian mereka mencela sebagian yang lain? Ayat ini menunjukkan bahwa antara orang-orang mukmin tidak boleh saling mencela sesama mereka. Jadi kita dibuatkan kategori oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan menjadi orang muhajirin dan itu sudah lewat, akan menjadi orang ansor dan itu sudah berlalu. Maka kita harus menjadi orang-orang yang cinta dengan orang-orang muhajirin, orang ansor, cinta dengan para sahabat, mendoakan mereka. Begitu juga cinta dengan sesama muslim, dengan saudara-saudara kita, dan tidak melukai mereka dengan mulut kita, ya, tidak melukai mereka dengan berbagai macam aktivitas yang menyakitkan sesama. Nah, di antara bukti cinta adalah kita banyak doakan, saling mendoakan kesalahan-kesalahan kita, ya, saling mendoakan agar diampuni kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini insya Allah kalau kita saling mendoakan dengan sama, kita saling mendoakan sesama, maka pasti Allah akan tautkan hati-hati kita. Allah akan dekatkan hati-hati kita sehingga hubungan di antara kita semakin baik. Nah, insya Allah dengan hubungan yang baik ini maka banyak hal yang bisa kita lakukan sesama muslim ini. Ya, banyak hal. Karena kalau hati sudah saling menjauh, tidak bertemu, maka pekerjaan apapun, sekecil apapun, sulit untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Padahal banyak sekali agenda kemanusiaan, agenda kebaikan-kebaikan, albir dan taqwa memerlukan kehidupan bersama, perjuangan bersama untuk menegakkannya. Tapi kalau hati tak bertaut, maka tak mungkin kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menebar rahmat lil alamin bagi sama. Nah, sebelum kita menebar rahmat bagi alam semuanya, maka di antara yang kita perlu wujudkan adalah menebar rahmat buat saudara-saudara kita sesama, kemudian mencintai para sahabat baik muhajirin dan ansor. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka karena kita mencintai mereka. Mudah-mudahan ini kajian bisa kita renungkan bersama. Kita termasuk orang-orang yang diberikan ketulusan dalam mendoakan saudara-saudara kita, mencintai mereka, baik saudara-saudara mereka yang telah terdahulu maupun saudara-saudara sesama muslim yang hidup bersama kita pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.